Hai, gue Ultrazotix. Jadi di video kali ini gue mau bahas Ultraman Blazar episode 4 yang sudah rilis kemarin di YouTube resmi Suburaya, dimana episode ini berfokus kepada Emi Aobe alias Onesan gue yang sedang melakukan intel di sebuah perusahaan kimia yang menyimpan kaiju raksasa yang bernama Levira. Betul, seru banget kalau misalnya gue telat upload karena gue di hari Minggu pulang kampung ke kampung ayah gue. Jadinya kayak gak bisa sempetin gitu buat ngedit, apalagi sampai tengah malam. Pengen ngindarin aja yang namanya begadang berlebihan, apalagi gue buat narasinya jam 12 pas, yang dimana waktu gue semua pada tidur. Jadi ya, langsung saja kita bahas. Scene berawal saat Emi Aobe menyamar sebagai Morino, sekretaris baru di perusahaan kimia yang bernama Nova Io, untuk menyelidiki kaiju tentang Levira. CEO dari perusahaan ini bernama Sonezaki. Di sini Emi, wah jadi banget onisan gue kalau lagi pakai kacamata. Dan kalian yang bilang dia mirip sama Emi yang sebelah, ya iya bener sih, tapi ya yang tahu aja lah. Saat lagi berbincang mengenai rapat dan juga setelah foto, buset sakit bokap gue aja dikit-dikit foto. Di saat itu juga kaiju Levira muncul dan mengacaukan kota. Nih kaiju serem banget asli, udah tipikal SCP banget. Saat Emi meminta Sonezaki buat evakuasi, dia menolak karena tidak apa-apa, karena drone dari GGF menyemprotkan anti mikroba kepada Levira yang membuat Levira meleleh. Beralih ke Skarsipi, Teruaki menjelaskan bahwa kaiju Levira ini muncul tiba-tiba sejak 3 bulan yang lalu. Tidak tahu maksud kaiju ini muncul, berasal, dan di tempat mana untuk kemunculan berikutnya. Kaiju ini memiliki kemampuan regenerasi yang kuat. Untuk mengalahkan kaiju itu membutuhkan anti mikroba yang telah dibuat oleh perusahaan Nova Io yang bernama FK1. Udah ditunjukin ya di awal scene. Ternyata pasukan GGF udah sering menggunakan FK1 ini untuk melawan Levira. Teruaki cemas dengan FK1 ini karena dosisnya sering dinaikkan oleh GGF yang awalnya 1 ton kini butuh 2 kali lipat, dan kemungkinan besar Levira bisa kebal terhadap kontak dosis FK1 yang meningkat dalam waktu singkat. Gento sempat menanyakan ke Andri tentang senjata baru yang sedang dibuat. Andri menjawab bahwa Bando hampir selesai membuatnya. Mungkin yang dimaksud itu senjata Elgaron dari 2 ya. Teruaki juga khawatir tentang Emi di sana yang menanyakan kepada Gento. Mendengar itu Gento kaget karena lupa menemuinya. Saat Gento sampai di Nova Io dan menemui Emi di sana, Emi memberitahu Gento mengenai kaiju Levira ini. Ternyata kaiju ini mirip dengan malaikat laut. Nama aslinya Gymnosonomata. Buset, susah banget bacanya. Kaiju ini dibuat oleh anak perusahaan tingkat 2 Nova Io. Emi pun mencurigai tentang ini karena kaiju tersebut ada kaitannya dengan perusahaan Nova Io. Gento mengatakan itu hanyalah kebetulan. Emi pun membantahnya karena itu sudah menjadi pengalamannya saat menjadi mata-mata sejak umur 17 tahun. Gento juga memberitahu ke Emi bahwa Sonezaki dulunya adalah departemen kimia di GGF. Dia keluar dari GGF sejak 18 tahun yang lalu dan menghapus arsip karirnya. Saat itu juga Levira muncul di kota dan Elgaron datang di sana. Yang menjadi pilotnya di sini adalah Bando dan Teruaki. Mereka akan menyuntikkan FK1 kepada Levira, namun rencana itu gagal karena Levira yang kebal. Saat Levira mendekati Elgaron, ia tiba-tiba meleleh dan cairannya masuk ke lapisan tanah terdalam. Cairannya putih kental gitu ya. Di Nova Io, Emi diam-diam mengecek laptop Sonezaki. Siapa tahu ada folder aneh-aneh di laptopnya. Maksud gue mengecek data tentang Sonezaki. Tapi sayangnya semua data dan arsipnya terinskripsi. Saat itu juga Sonezaki datang. Emi hampir ketahuan tuh. Saat Emi mengatakan tentang pernyataan GGF mengenai Presiden FK1, Sonezaki meminta untuk menunggunya selama 30 menit, dan Sonezaki pun pergi keluar buat meditasi dan sambil memutar lagu ciri khas bapak-bapak FB yang dimana liriknya itu memuji Pak Sonezaki itu sendiri. Ada ya orang meditasi pakai lagu ginian. Biasanya mereka dengerin lagu santai kayak Lofi atau chill gitu. Beralih ke warnet maksud gua Skarsipi. Teruaki cemas dengan Levira yang sudah semakin kebal dengan cepat. Ditambah lagi GGF ingin menambah penyediaan penuh FK1, tetapi itu percuma karena sebentar lagi efeknya bakal tidak ada. Dan juga Teruaki mengatakan bahwa DNA malaikat laut yang dianalisisnya sebagian sama persis dengan
sampel dari Lefira. Beralih ke Nova Io, Emi pun langsung nambah kepada Gento karena mendengar operasinya ingin dihentikan dan melakukan penggeledahan sendiri. Hal itu sempat dilihat oleh salah satu anak buah Sonezaki. Emi pun sampai ke sebuah tempat yang dia ingin geledah dan menemukan tempat rahasia dan tersembunyi menggunakan APK canggih buatan Scar. Nama APK-nya apa sih? Pengen download gue. Emi pun masuk ke tempat itu dan mulai untuk menggali informasi di sana. Di sana ia menemukan arsip Sonezaki dari tahun 2020 dan juga menemukan berkas GGF yang sangat rahasia, di mana isinya adalah kaiju yang menempel di meteorit turun ke bumi di tahun 2001 dan memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat, sama persis dengan kemampuan Lefira yang sekarang. Dan di saat itu Emi diciduk oleh Sonezaki dan langsung dibawa ke sebuah tempat. Kembali ke minibus Card, ada Bando yang memantau dari jarak jauh. Ternyata itu semua adalah rencana Emi, termasuk yang berantem tadi di akuarium itu, termasuk rencana Emi juga agar kejahatan Nova Io bisa terkuak. Dan Gento pun langsung bergegas ke tempat Emi berada, sampai kejedot tuh kepala. Buru-buru amat pak. Sonezaki pun membawa Emi ke sebuah tempat di mana Lefira berada dan ia menunjukkan kumpulan tabung yang berisi Lefira di dalamnya. Banyak banget ya. Apa nanti ke depannya bakal kambing juga? Siapa tahu munculnya nggak cuma satu, bisa muncul 2 atau 3 dalam waktu bersamaan. Tentunya Sonezaki melakukan ini bukan untuk uang, melainkan agar dia bisa dipuji dan dihormati kepada semua orang dan menganggapnya sebagai penyelamat dunia. Emi yang mendengar kekonyolan itu mengcounternya dengan kata, Mamam tuh kata-kata urusan gue. Di saat itu juga Gento pun langsung login ke tempat Emi berada dan terjadilah pertarungan 2 versus 3 antara Gento dan Emi melawan Sonezaki dan anak buahnya. Selesai dengan pertarungan epik itu, Lefira terbangun dan mengamuk. Di saat itu juga Blazar Brace muncul di lengan Gento. Hampir ketahuan karena Emi di sampingnya. Untuk mencegah itu dia menyuruh Emi melawan Lefira menggunakan sebuah pistol. Gak masuk akal loh, Damage sekecil itu mau lawan kaiju segede itu dan membawa Sonezaki keluar di sana. Setelah mereka keluar, Gento pun berubah menjadi Ultraman Blazar. Sampai jebol tuh gedung. Dan ya seperti biasa Blazar meminta doa kepada Yang Maha Kuasa biar bisa diberi critical damage plus dan battle pun dimulai. Di sini Blazar sempat lengah karena Lefira yang sangat kuat, apalagi dia bisa pindah-pindah tempat. Hampir mau dicipok juga untuk ngindar dan ya pada akhirnya kena cipok juga. Itu pun hampir ya, bahkan Blazar sampai jijik liatnya. Beruntung Blazar yang ingin dicipok oleh Lefira itu gagal karena dibantu oleh Earthgaron, dan mereka mengikuti rencana Emi dengan mengambil nitrogen dan membuangnya ke Lefira. Dan Earthgaron menembak nitrogen itu agar Lefira bisa membek dan diakhiri oleh spiral bullet Blazar. Di sini pas Blazar mau terbang, Earthgaron kaget sampai mangap mulutnya. Ternyata robot bisa kaget juga. Episode ini diakhiri oleh Emi yang memberi bunga Garbera kepada Gento, yang berarti rasa terima kasih. Mana Emi sempat ngomong lagi, curiga gue, tapi kan Gento udah ada istri, jangan sampai NTR lah, bunganya buat gue aja. Yap, overall episode ini merupakan episode terbaik untuk saat ini. Untuk saat ini ya, karena episode mendatang bisa jadi bakal mengalahkan episode 4 ini. Ceritanya juga bagus banget dan di luar ekspektasi, terutama pas Emi bertengkar sama Gento ya. Ternyata itu cuma rencana Emi. Kukira karena misinya gagal. Episode ini juga kembali memberi kesan yang serius dan dark, tapi dibumbui dengan soft humor. Apalagi episode ini juga merupakan episode yang paling tunggu-tunggu. Karena apa? Yap, karena penasaran dengan debut kaiju Lefira, kaiju creepy yang bentuknya kayak tipikal SCP, dan menjadi kaiju favorit juga untuk saat ini karena bentuk dan suaranya yang creepy, bedalah dari yang lain. Apalagi ini fokus kepada Onesan gue yang menjalani misi penyamaran. Kita dilihatkan full aksinya, apalagi action pas bertarungnya itu bukan nonton Ultraman lagi nih mah, udah kayak film action di bioskop. Gento juga tak kalah keren kok actionnya. Untuk sinematografi menurut gue agak gelit, kalau Battle Ultramannya juga udah oke lah menurut gue. Apalagi di awal Blazar udah kembali menunjukkan sisi primitifnya. Gue suka saat Blazar mengeluarkan spiral bullet sambil muter-muter dengan cepat gitu, dan diperlihatkan shoot dari bawah saat ingin
melempar spiral bulletnya. Terkesan seperti kita lihat laser dari bawah dan efek tombaknya itu berada di samping kita. Ya mungkin segitu aja sih pembahasan gue mengenai episode 4 ini. Kalau misalnya ada salah atau kurang, boleh banget ditambahin atau koreksi di kolom komentar. Itu bakal membantu banget bagi gue buat kedepannya. Ya sekian dari video kali ini. Terima kasih udah mampir. Gue Ultrazotics. Dah.